Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Walaupun kita bermacet-macetan, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita, kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita lewat pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu. Kami membawa hati dan jiwa kami Tuhan. Kami membawa korban syukur kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan kerinduan kami Tuhan, Engkau disenangkan atas pujian kami. Engkau disenangkan atas penyembahan kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di mezbah-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Surga yang terbuka atas tempat ini Tuhan. Damai-Mu Tuhan mengalir, penuhi kami dengan pujian kepada-Mu. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu
firman-Mu di mana Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah, di tengah umat-Mu yang membawa korban syukur, di tengah umat-Mu yang mau menyembah dan meninggikan Engkau. Bertatalah Engkau dalam setiap pujian kami, bertatalah Engkau dalam setiap sembah kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa mujizat terjadi, sakit disembuhkan, kekurangan Engkau cukupkan. Bahkan apapun yang kami alami dalam hidup kami, Engkau ada dan bersama-sama kami. Terima kasih Bapa untuk seberapapun kami Tuhan yang Tuhan kumpulkan pagi hari ini. Ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi yang mengambil bagian dalam melayani. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapan kuasa mujizat terjadi dalam setiap perkataannya atas setiap jemaat yang menangkap kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang siap memuji, siap menyembah, katakan amin. Boleh keluar dari kursi, kasih tos 5 orang, katakan siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Puji syukur
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan yang kudus. apa yang Kau kehendaki kami lakukan, yaitu makan perjamuan untuk mengingat akan kasih-Mu kepada kami. Untuk itu Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, supaya kami layak untuk makan seperjamuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Kuduskan, sucikan, juga berkati roti dan anggur yang tersedia, supaya melalui kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, maka iman kami dikubarkan kembali di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Bagi kami, Engkau adalah harta yang paling kuingini, sebab Engkaulah harta yang sungguhnya itu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan kami akan memperingati supaya setiap kami terus diingatkan bahwa Engkau telah mati bagi kami. Dan sebelum itu Engkau berbicara kepada murid-murid. Tuhan Yesus juga berbicara kepada kita pagi hari ini. Dan Dia berkata begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup kekal dan aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Apa yang ada dalam tangan kita, mari kita angkat tinggi-tinggi, roti tangan kanan kita. Apa yang ada dalam tangan kita ini adalah roti sebagai melambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan akan terus menjadi makanan rohani kita sepanjang hidup kita, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dipecah, yang sudah dicurahkan di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Dan oleh iman percaya kita ini, maka kita beroleh pengampunan dosa dan beroleh jaminan hidup kekal. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tetap ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ucapan syukur yang keluar dari hati kita masing-masing. Oh, betapa hatiku Tuhan Oleh kuasa darah-Mu mengalir syukur kepadamu. kami terima, Sebab karena kasih-Mu Tuhan, sebab karena kasih-Mu saja kami beroleh hidup. Kami beroleh hidup ya Tuhan. Terima kasih. terima kasih. Oleh kuasa Terima kasih. beroleh pengampunan dosa. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, ku beroleh kesembuhan, ku beroleh pengampunan, ku beroleh pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Dalam pujian bagi-Mu, Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan kami makan roti dan minum anggur perjamuan ini Tuhan,
membangkitkan kembali, mengubarkan kembali iman kami, menyalakan kembali semangat kami. Anak-anak-Mu dalam mengikut Engkau, dalam mengiring Engkau, bahkan dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Dan menyadari bahwa dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, Kau beli kami. Kau bayar kami dengan lunas. Dan kami ini hamba-hamba-Mu yang siap mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Supaya setiap hidup kami tidak meleset, tidak melenceng, tetapi semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan melalui perjamuan ini kami imani, oleh karena pengampunan-Mu, maka segala sakit penyakit dalam tubuh kami pagi ini sudah disembuhkan. Segala sakit penyakit rohani kami sudah disembuhkan, dipulihkan kembali. Kami kembali berkobar-kobar di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari berdiri. Kita berdoa. Amin. Amin. Silakan adik-adik masuk sekolah minggu, ruang sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Pujian ini katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ada satu kerinduan untuk berjalan di samping Bapa seumur hidup, megang tangan Tuhan untuk selama-lamanya. Pegang tanganku. Amin ya Tuhan Yesus. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam naunganmu.
kami telah memuji menyembah nama Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan keberadaan kami yang kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas Engkau Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan kami. Sebenarnya juga Tuhan, kami akan duduk diam sebagai seorang murid Tuhan, untuk mendengar setiap apa yang akan Kau sabdakan Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi tahu kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Apa yang akan Tuhan singkapkan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan pesan Rasul Paulus, yaitu murid Tuhan Yesus sendiri, kepada jemaat di Efesus. Ya, kita langsung aja buka di kitab Efesus pasal 5 ayat 15. Pasal 5 ayat 15. Efesus 5 pasal 15. Baik, saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam kitab ini ada satu pertanyaan di Efesus 5 ayat 15 bagian C. Bagaimana kamu hidup, katanya, kata Paulus di jemaat Efesus. Seperti pagi hari ini sesuai dengan tema yang saya beri, yaitu jawabannya adalah hidup bijaksana. Ya, hidup bijaksana. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 ini, kalau kita baca dan kita telaah lebih dalam lagi, ini saya dapatkan ada dua tipe atau akhlak atau budi pengerti ataupun perilaku, ya, perilaku. Di sini ada dua perilaku manusia. Yang pertama, kalau kita lihat kita lihat di Efesus 5 pasal 15 bagian D. Saya akan bacakan. Jangan seperti orang bebal. Ya, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Sama juga orang bodoh. Tapi di sini Bapak Ibu, maaf, bukan bodoh secara akademik atau pendidikan, ya. Banyak orang-orang pintar kok di sini juga kita tahu. Tapi yang dimaksud di firman ini bukan secara akademik. Jadi apa yang dimaksud di dalam firman ini kita lihat ya satu persatu nanti di Tuhan katakan orang bebal atau ciri-cirinya atau yang digambarkan orang bebal. Yang pertama saya akan jelaskan. Ciri-cirinya adalah individu yang keras kepala. Individu yang keras kepala, mereka menolak nasihat dan tidak mau menerima kebenaran, terutama yang berkaitan dengan hikmat dan didikan berdasarkan firman Tuhan. Ya. Itu ciri atau gambaran orang bebal yang pertama, hidup yang keras kepala. Individu yang keras kepala, mereka menolak nasihat dan tidak mau menerima kebenaran, terutama yang berkaitan dengan hikmat dan didikan berdasarkan firman Tuhan. Contohnya apa sih? Saya akan kasihkan beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin juga kita alami dan juga kita bisa lihat. Contoh orang bebal yang pertama, yang keras kepala. Pada hakikatnya kita semua mengerti firman Tuhan, ya. Misalnya kata Tuhan, jangan berzina, ya, jangan berzina. Tetapi tetap melakukan hal-hal yang kurang pantas menurut firman. Itu orang bebal. Padahal kita tahu firman. Ya. Contoh yang kedua, yang paling simpel juga. Kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, tetapi tetap aja kita cuek. Ya, tetap aja kita cuek. Tidak mau tahu kesusahan dari keluarga seiman kita, kadang-kadang juga mungkin bahkan tetangga kita mungkin ya. Ya itu contoh salah satu orang bebal, individu yang keras kepala, yang tidak mau selalu menolak nasihat. Kemudian di dalam bahkan Salomo mengingat kita, dia menasihatkan kepada kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7 demikian. Mengenai orang bebal. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat,
dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ini kata Raja Salomo. Ya. Ini kata Raja Salomo. Hikmat itu apa? Hikmat itu sama sebenarnya dengan bijaksana. Hidup yang berdasarkan kehendak Tuhan, memahami dan menilai dan bertindak dalam segala aspek kehidupan kita. Itu pengertian hikmat. Ya. Kemudian saya akan beri lagi yang mengenai orang bebal. Ciri orang bebal yang kedua. Ya, ciri orang bebal yang kedua, mereka cenderung mengabaikan perintah, sulit diajar, dan sering bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Itu ciri yang kedua orang bebal. Contohnya apa? Maunya enak sendiri, peduli amat dengan orang lain. Ya. Kemudian apa? Merasa paling benar dari orang lain. Terus tidak mau tunduk pada aturan. Itu ciri-ciri orang bebal yang kedua yang kita ucapkan di sini. Bahkan Raja Salomo juga menasehatkan kita di Amsal 26 ayat 6. Bunyi demikian. Siapa mengirim pesan dengan pelantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Maksudnya apa firman di sini? Orang bebal kan di sini yang saya ceritakan tadi itu mereka kan sulit mengabaikan perintah, sulit diajar dan sering bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kita misalnya kita mau kasih kita pesan sesuatu dengan dia, terus dia nggak sampaikan. Itu salah satu contohnya orang bebal juga. Ya. Tapi saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai orang bebal, secara garis besarnya saja. Yang akan saya sampaikan lebih mendetail lagi mengenai sesuai dengan tema saya berikan pagi hari ini, yaitu hidup bijaksana. Yang kedua kita lihat juga di Efesus 5 di ayat 15 bagian E. Tetapi seperti orang arif katanya. Ini yang saya bilang tadi perilaku yang kedua. Seperti orang arif. Ya. Arif atau bijaksana ya sama. Adalah mereka yang bijaksana. Orang arif ini adalah mereka yang bijaksana, cerdik, pandai, dan berilmu. Ya, berilmu. Gambarannya seperti apa sih orang bijaksana? Saya akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, mereka hidup takut akan Tuhan, memahami firman-Nya, mengerti, dan mau diajar kebenaran firman Tuhan. Contoh orang-orang seperti itu, mereka tentunya suka membaca firman Tuhan, ya, mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan taat. Ya. Yang kedua apa? Kembali lagi seperti yang saya tadi bilang juga ada yang mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita bisa mengasihi kita sendiri, pasti kita juga bisa mengasihi orang lain. Atau kebaliknya kita mengasihi orang lain, harus melebihi mengasihi diri sendiri. Sama yang kita lakukan kepada orang lain. Ya. Raja Salomo tak henti-hentinya juga menasihatkan kita di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kata Raja Salomo. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut mulut penuh tipu muslihat. Ya itu yang ciri orang bijaksana yang pertama. Kemudian ciri orang bijaksana yang kedua apa? Mereka juga dikenal sebagai orang yang mengendalikan hawa nafsu. Ya, mengendalikan hawa nafsu. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita tidak terburu-buru memutuskan sesuatu persoalan atau keinginan. Tentu kita harus dengan rencana atau planning atau persiapan agar tidak menyesal ketika sudah mengambil suatu keputusan. Ya, ketika kita sudah mengambil suatu keputusan. Ya, itu orang bisa mengendalikan hawa nafsu. Contohnya. Kemudian apa lagi? Tentunya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu ini disebut juga orang bijak. Ya, orang bijak. Dia bisa menahan, mengontrol, terutama misalnya keinginan mata kita. Ya, keinginan mata kita misalnya jalan di dalam satu mall, ya,
apa yang kita menurut kita, wah ini kalau memang lagi punya keuangan baik mungkin oke. Tapi kita juga harus bisa menahan dalam hal itu. Apapun yang kita suka kita harus bisa menahan. Itulah yang kita bisa menahan hawa nafsu. Mungkin kita butuh tapi belum saatnya gitu loh. Ya. Kita harus bisa menahan hawa nafsu dalam hal itu. Kemudian saya juga ambil dari perkataan Salomo di Amsal 21 ayat 5. Di dalam ciri-ciri orang bijak yang kedua ini, mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsu ini, mereka selalu rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tapi lebih baik yang saya baca, yang lebih mengena lagi di terjemahan baru. Kata-kata semata-mata itu lebih ditegaskan gitu, pasti. Ya, sekarang saya bacakan. Kalau saya ganti di sini, rancangan orang rajin semata-mata, di sini kalau gantiin pasti mendatangkan kelimpahan. Kemudian tetap yang keduanya di sini juga, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Di sini kalau digantikan kata hanya ke dalam terbitan yang baru itu pasti juga. Pasti mengalami, berarti ya pasti mengalami kekurangan. Itu ditegaskan di dalam firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri orang bijaksana. Yang ketiga adalah orang yang berkata-kata membangun. Orang selalu berkata-kata membangun, itu orang bijaksana. Contoh, selalu berpikir positif atau selalu optimis di dalam segala hal. Ya. Kedua, berbicaranya juga positif, selalu memberi motivasi kepada orang lain. Ya, memberi motivasi pada orang lain, itu kata-kata yang membangun. Kemudian apa lagi yang ketiga contohnya? Bertindak juga harus positif, itu meneladani dengan aktif terjun ke lapangan langsung memberi contoh gitu. Ya. Di sini juga saya selalu banyak ambil dari Amsal, karena Amsal Salomo ini memberikan kenyataan hidupnya dan juga kita bisa masih relevan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di dalam Amsal ini, di dalam ciri orang bijaksana yang ketiga ini saya ambil di Amsal 13 ayat 20. Yang berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Ini jelas sekali dalam firman Tuhan. Kemudian ciri orang bijaksana yang keempat, memanfaatkan waktu dengan bijak. Memanfaatkan waktu dengan bijak. Contoh, kadang-kadang kan kita nggak merasa ya waktu itu merupakan modal yang berharga bagi kita. Kenapa? Karena kita kehilangan momen, kita nggak bisa lagi kembali ke momen yang harus kita alamin. Jadi waktu itu berharga bagi kita ya, berharga bagi kita. Contohnya seperti apa? Aja kita jangan menyia-nyiakan waktu atau sia-siakan waktu. Misalnya apa? Kadang-kadang ada satu kesempatan dilewatkan begitu saja. Misalnya paling simpel contoh kita sehari-hari nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita dikasih suatu kesempatan untuk bekerja, ada lowongan misalnya. Tapi kita nggak manfaatkan. Kita otomatis langsung kita tolak. Padahal kita bisa melakukan itu. Ya, itu kita menyia-nyiakan waktu kita loh. Kita nggak mungkin ada kesempatan dua kali dalam hal itu gitu loh. Ya. Makanya itu harus bijak, kita memanfaatkan waktu kita dengan baik di dalam kehidupan kita. Kemudian jangan menyia-nyiakan waktu yang hal kedua seperti apa. Kadang-kadang saya lihat kehidupan kita mungkin dalam pergaulan kita sendiri, pergaulan saya sendiri, saya lihat kadang-kadang dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mereka lebih asik, lebih menikmati main game online, ya, lebih menikmati main game online daripada mereka harus beristirahat, waktunya istirahat. Ya. Harusnya kan tidak, itu kan menyia-nyiakan waktu. Harusnya istirahat, ya istirahat. Kenapa mesti jalan main terus sampai waktu istirahat jam 10 misalnya, tetap masih main game online sampai jam 12, jam 1. Itu menyia-nyiakan waktu sendiri, nggak ada gunanya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, kadang-kadang di sini hobi juga. Hobi. Kadang hobi melebihi segalanya. Kadang-kadang
Untuk keluarga pun nggak ada waktu untuk diperhatiin. Ya, nggak ada waktu mau perhatian keluarga. Tetapi hobinya yang melebihi dari segalanya gitu loh. Nah itu kita menyanyiakan waktu. Untuk hal itu kita hindarkan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, terutama kita untuk senantiasa terus, terutama di dalam pelayanan dalam keluarga kita yang nyata maupun di dalam pelayanan di luar gitu. Di sini juga Amsal berkata demikian, Amsal 6 ayat 9. Ya ditegur kita di dalam sama Raja Salomo di dalam Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? Sebenarnya kita di dalam kitab-kitab Amsal ini selalu sebenarnya kalau kita responin kehidupan sehari itu menegur kita sendiri, membangun kehidupan kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya. Jadi kita jangan disampai ditegorin, hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Kapan engkau akan bangun dan tidur dari tidurmu? Maksudnya kita harus giat. Ya, waktu sesuai dengan apa yang waktunya tidur ya waktunya tidur, waktunya kerja ya waktunya kerja, waktunya jalan, waktunya apapun sesuai lah, sesuai dengan porsinya kita lakukan. Jangan siang jadi malam kehidupan kita, malam jadi siang. Itu udah nggak benar kehidupan kita ya. Ya. Kan memang waktunya udah tidur jam 10 ya tidur. Jangan sampai jam 11 kita lakukan, enggak, itu udah di luar. Terutama juga untuk kesehatan kita udah nggak bagus ya. Ya. Baik, ini yang inti yang terutama yang sering kita alapin yang bagian kelima. Ciri orang bijaksana bagian kelima. Mereka mampu membuat keputusan yang baik. Ini paling penting menurut saya. Ya. Contoh, kenapa saya ambil contoh ini? Nanti ada kaitannya, nanti kita akan setelah ini ada tamu dari OCBC ya. Nanti dia akan memberi satu memaparkan sesuatu keuangan sesuatu baik pribadi, keluarga, perusahaan apapun. Di sini saya akan ambil contoh, salah satu contoh, mereka mampu membuat keputusan yang baik. Contoh, di sini cara mengatur pendapatan, yang saya ambil contoh di sini mengatur pendapatan atau keuangan pribadi dengan bijaksana. Terutama tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli yang belum perlu, tetapi dengan bijaksana mengatur pengeluaran dan pembelanjaan dengan besarnya penghasilan atau pendapatan keuangan kita. Seandainya ini, saya kasih contoh misalnya penghasilan kita dalam 1 bulan 5 juta rupiah ya per bulan. Tentu kita harusnya lebih baik, harus memenit atau mengatur pengeluaran kita itu di bawah 5 juta dong per bulannya. Puji Tuhannya kalau kita bisa menyisihkan sisa. Itu kan idealnya harusnya begitu kan. Ya, idealnya harusnya begitu. Tapi kadang-kadang saya lihat di dalam kenyataan hidup, di dalam pergaulan kita, di dalam pertemanan kita, mungkin di dalam juga orang-orang terdekat kita sering melihat. Kadang-kadang saya melihat kita jangan sampai pendapatan 5 juta, kita pengeluarannya melebihi bahkan 6 sampai 7 juta misalnya. Gimana tuh coba? Apakah kita nggak ngutang? Apakah kita nggak ngutang? Ya kalau bagi yang punya tabungan banyak ya nggak masalah. Kalau pas-pasan, apa kita nggak ngutang, pinjam sana, pinjam sini? Ya. Terus pinjam bisa juga saat ini kan paling gampang penawaran pinjaman. Bisa pinjol, bisa lenternir, bahkan mungkin kita juga menggadaikan barang ini, barang itu untuk menutupin kekurangan kita. Nah dari sini kita harus bijak, ya kita harus bijak mengatur keuangan. Kita mengatur keuangan kita 5 juta per bulan, ya kita aturlah. Bahkan kalau bisa masih ada sisa kita bisa nabung gitu loh. Ya kan? Kalau kita turutin kebutuhan, keinginan, nggak ada habis-habisnya. Ya, nggak ada habis-habisnya. Kita pendapatan 5 juta, bahkan mungkin habis juga, nggak cukup nih. Bahkan 10 juta per bulan nggak cukup juga.
Apalagi 50 juta, ya nggak cukup juga. Ya karena keinginan. Menurut saya keinginan yang akhir. Karena keinginannya lebih besar lagi, saya mampu beli ini, saya mampu beli ini, ya kan. Nah, dari sinilah kita harus bijak, ya. Kita harus bijak mengatur bagian keuangan kita gitu loh. Ya. Tentu kita harus mengambilkan suatu keputusan, ya, tindakan di dalam mengatur hal keuangan kita ini. Ya. Jangan, istilahnya ada peribahasa Indonesia juga mengatakan, jangan besar pasak daripada tiang gitu loh. Ya. Kita harus mengendalikan pengeluaran kita. Ya. Dalam kehidupan kita mungkin hal keuangan yang paling penting ya dalam kehidupan kita, apalagi saat sekarang ya. Nah, pandai-pandailah kita mengatur keuangan kita di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Kita tidak terlilit dengan pinjaman-pinjaman yang mengelilit kita sendiri, mematikan kita sendiri untuk kita melunaskannya. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana kita harus hidup bijak. Mungkin Bapak Ibu hidupnya lebih bijak dari saya. Tapi ini kita sebagai keluarga tidak ada salahnya kita menasehatkan kembali, kita mengingatkan kembali supaya kita tidak terlilit di dalam segala pinjaman-pinjaman yang tidak bertanggung jawab itu. Ya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tapi satu catatan bagi kita, hidup bijaksanalah dalam segala aspek kehidupanmu, baik iman kepercayaan kepada Tuhan, maupun hikmat, pikiran, dan aktivitas kita apapun. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan mengundang Suel, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu telah kami taburkan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memateraikan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Sehingga kami mampu Tuhan hidup bijaksana di dalam setiap keluarga kami maupun pribadi kami Tuhan. Ajar kami lebih mengerti kedalaman apa yang Tuhan mau di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat dan hikmat Tuhan senantiasa tertanam di dalam setiap kehidupan kami pribadi. Bapa, terima kasih hamba-Mu selesai memberitakan setiap sabda-Mu. Biarlah pengertian-pengertian lebih mendalam Tuhan Kau berikan di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka lebih mengerti Tuhan apa yang mereka perbuat Tuhan sesungguhnya benar-benar datang dari dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya untuk firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu, kita bijak ya dalam mengatur keuangan kita. Jangan tidur malam-malam. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk persembahan yang terbaik. Saya mengundang petugas persembahan boleh memimpin kita dalam doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Di tempat ini dipenuhi dengan nama Tuhan. Dan setiap orang yang berseru kepadamu akan diselamatkan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami. Tuhan, Roh-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami hidup bijaksana di hari-hari akhir ini Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya firman-Mu tetap bekerja Tuhan, dan akan berhasil dalam segala yang Kau suruhkan kepadanya. Setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini dimerdekakan Tuhan Yesus. Baik dalam hal kesehatan kami, dalam hubungan-hubungan kami dengan keluarga kami, dibebaskan, dipulihkan, bahkan juga dimerdekakan dari hal keuangan kami. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu akan diberkati berlimpah-limpah, supaya kami menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kepada hamba-Mu Penatua Cacing Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Juga Engkau tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanannya, beliau juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mau memberi persembahan kami. Kami tahu persembahan yang terbaik adalah hidup kami Tuhan. Tetapi dengan apa yang kami punya saat ini, kami belajar untuk menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Gereja akan mengelola dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman? Ada pengumuman? Ya, yang baptisan, jangan lupa Bapak Ibu tanggal 14 September kita ada baptisan. Ya, katehisasi sudah dilaksanakan, tinggal baptisnya minggu depan. Silakan Pak Joko. Jemaat Tuhan yang melayani pada ibadah minggu pagi hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua, ditambah-tambahkan sehingga pelayanan Bapak Ibu semua makin berdampak dan memberkati banyak orang. Bapak Ibu, setelah ibadah ini, nanti kita akan ada seperti tadi Pak Cacing sampaikan, kita ada kegiatan, kita akan ada mengadakan kelas mengenai keuangan. Kita adakan ini nanti jam 10.45, jadi sesudah ibadah Bapak Ibu bisa makan, menikmati konsumsi, kemudian silakan bawa makanannya ke dalam. Yang belum selesai makanannya silakan bawa ke dalam, jam 10.45 tepat kita akan mulai kelas kita. Bapak Ibu, kenapa kita adakan kelas ini? Seperti Bapak Ibu tahu, gereja kita punya moto bertumbuh dan bertambah. Harapannya kita bukan hanya bertumbuh dan bertambah dalam hal kerohanian, tetapi juga dalam hal kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita bertumbuh, yang gak tahu jadi tahu, bertambah hikmat. Jadi kita bisa mengelola hidup kita lebih baik lagi. Sengaja kita juga mengundang pihak luar, karena menurut kami bahwa
ada baiknya kita mengundang orang yang lebih mengerti. Setiap kita punya keterbatasan, kita mengundang orang yang lebih paham supaya Bapak Ibu bebas bertanya jawab dan bisa dijawab oleh orang-orang yang memang mengerti di bidangnya. Selain topik ini Bapak Ibu, topik keuangan, kami juga sudah menyiapkan beberapa topik sesudah kelas ini. Nanti kita sedang cari waktunya untuk memperlengkapi kita semua. Seperti tadi saya sampaikan, kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan kita bertumbuh dan bertambah secara hikmat. Kita bisa mengelola hidup kita dengan baik dan berkat bagi banyak orang. Oke Bapak Ibu, jadi nanti ibadah selesai, kita makan, kemudian masuk lagi, kita dengarkan sama-sama pemaparannya. Di sana ada tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya jawab dengan bebas. Jam kita estimasi berakhir jam 12. Jadi rasanya sudah makan, nggak lapar, bisa kita makan sambil ngopi di depan, bawa ke dalam. Ibadah kita sudah selesai, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pagi hari ini kami bersuka cita bersama-sama Tuhan, berkumpul bersama keluarga rohani kami di tempat ini, memuji membesarkan nama-Mu, menerima perjamuan kudus, duduk diam dengar pesan Tuhan bagi kami semua. Suatu sukacita bagi kami di minggu pagi hari ini. Sebentar juga kami akan menikmati makanan, berfellowship bersama-sama. Kami juga membekali kehidupan kami, mendengarkan pemaparan materi yang telah disiapkan. Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan pada minggu pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil bagian, melayani pada ibadah pada pagi hari ini. Hamba mohonkan berkat dari Allah Bapa turun atas mereka. Pelayanan mereka boleh semakin hari memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia yang tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan, bimbingan, hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.